Tumbuhan paku atau Pterodophyta adalah divisi dari kingdom Plantae yang anggotanya memiliki akar, batang, dan daun sejati, serta memiliki pembuluh pengangkut. Pterodophyta berasal dari kata pteron yang artinya sayap bulu dan phyton yang artinya tumbuhan, sehingga Pterodophyta merupakan tumbuhan paku yang tergolong dalam tumbuhan kormus berspora, di mana tumbuhan ini menghasilkan spora dan memiliki susunan daun yang umumnya membentuk bangun sayap. Pada pucuk tumbuhan terdapat bulu-bulu. Tumbuhan paku disebut juga dengan Cormophyta berspora karena berkaitan dengan adanya akar, batang, dan daun sejati, serta bereproduksi aseksual atau dengan spora. Berikut adalah ciri-ciri tumbuhan paku. Yang pertama, akar, batang, dan daun memiliki berkas pembuluh angkut berupa xilem dan floem. Yang kedua, dapat ditemukan di air, di tempat lembab, menempel pada tumbuhan lain seperti epifit, atau di sisa-sisa tumbuhan lain atau sampah-sampah sebagai saprofit. Yang ketiga, tidak menghasilkan biji, tetapi menghasilkan spora. Spora terdapat di dalam kotak spora atau sporangium. Kotak-kotak spora tersebut terkumpul dalam sorus. Sorus-sorus ini berkumpul di permukaan bawah dari helaian daun. Yang keempat, mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis. Tumbuhan paku yang kita lihat sehari-hari disebut generasi sporofit. Yang kelima, daun yang masih muda menggulung. Daun tumbuhan paku ada yang khusus menghasilkan spora disebut sporofil. Daun yang tidak menghasilkan spora disebut tropofil, berfungsi untuk fotosintesis. Yang keenam, tidak berbunga. Yang ketujuh, umumnya memiliki rizom atau batang yang terdapat di dalam tanah. Tumbuhan paku dibagi menjadi 4 kelas, yaitu 1. Paku purba, Psilophytinae. Paku purba merupakan salah satu jenis tumbuhan paku yang hampir punah. Tumbuhan ini hidup di zaman purba dan sering ditemukan dalam bentuk fosil. Daunnya kecil, terkadang tidak berdaun. Spesies yang masih ada adalah Psilotum. 2. Paku kawat, Lycopodiopsida. Paku kawat memiliki ciri-ciri berdaun kecil dengan susunan spiral, batang seperti kawat, sporangium muncul di ketiak daun, dan berkumpul membentuk strobilus atau kerucut. Umumnya hidup di deret. Yang ketiga, ada paku ekor kuda atau Equisetum. Paku ekor kuda memiliki ciri-ciri daun tunggal dengan ukuran kecil dan tersusun spiral. Batang berwarna hijau dan berruas-ruas. Sporangium terletak di dalam strobilus atau kerucut. Di situ ada contoh dari paku ekor kuda. Yang keempat, paku sejati atau Filicinae. Tumbuhan ini sering kita sebut dengan pakis, memiliki ciri-ciri daun berukuran besar, daun muda menggulung, sporangium terdapat pada sporofil atau daun penghasil spora. Di situ juga ada contoh dari paku sejati. Tempat hidupnya, paku sejati dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, tumbuhan paku yang hidup di tanah seperti di lereng pegunungan. Contohnya paku tiang, Alsopira glauca, Suplir, Adiantum cuneatum, dan Pakis, Nephrolepis sp. Yang kedua, tumbuhan paku yang hidup di perairan. Contohnya semanggi, Marcella crenata, dan paku air, Taazola pinnata. Yang ketiga, tumbuhan paku yang menempel pada tumbuhan lain atau epifit. Contohnya paku tanduk rusa, Platycerium bifurcatum, dan paku sarang burung, Asplenium nidus. Metagenesis paku hospora. Paku hospora ataupun paku peralihan. Pada metagenesis, 3 tumbuhan paku ini pada prinsipnya sama. Ketika ada spora yang jatuh di tempat yang cocok, spora tadi akan berkembang menjadi protolium yang merupakan generasi penghasil gamet, atau bisa disebut sebagai generasi gametofit yang akan segera membentuk antheridium yang akan menghasilkan spermatozoid dan archegonium yang akan menghasilkan ovum. Ketika spermatozoid dan ovum bertemu, akan termasuk zigot yang diploid yang akan segera berkembang menjadi tumbuhan paku. Tumbuhan paku yang kita lihat
sehari-hari merupakan generasi sporofit karena mampu membentuk sporagonium yang akan menghasilkan spora untuk perkembangbiakan. Fase sporofit pada metagenesis tumbuhan paku memiliki sifat lebih dominan pada fase gemetofitnya. Habitat tumbuhan paku. Habitatnya di darat, terutama pada lapisan bawah tanah di daerah daratan rendah, tepi pantai, lereng gunung, 300 km di atas permukaan laut, terutama di daerah lembab, dan ada juga yang bersifat epifit, menempel pada tumbuhan lain. Tumbuhan paku merupakan tumbuhan fotoutrof. Reproduksi tumbuhan paku. 1. Reproduksi secara aseksual vegetatif, yakni dengan stolon yang menghasilkan gema tunas. Gema adalah anakan pada tulang, daun atau kaki daun yang mengandung spora. 2. Reproduksi secara seksual generatif, yakni melalui pembentukan sel kelamin jantan dan betina oleh alat-alat kelamin gemetogonium. Gemetogonium jantan anteridium menghasilkan spermatozoid dan gemetogonium betina menghasilkan sel telur opung, seperti halnya tumbuh lumut. Tumbuhan paku mengalami metagenesis pergiliran keturunan.